there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk tetap berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saudara sekalian, 2 hari berturut-turut kita menerima 2 orang yang masuk Islam sebagai seorang mu'allaf, menerima Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Allah dan utusan Allah. Ya, semoga 2 saudara kita itu tetap istiqomah dan mendapat kekuatan dan ketabahan di dalam menjalankan syariat Islam nantinya. Saudara sekalian, kita tetap memberikan kabar berita tentang kebenaran-kebenaran mungkin ya, yang yang tertuang di dalam Alkitab itu sendiri ya, tentang kebenaran-kebenaran yang seharusnya diikuti, dan karena memang ini satu ajaran, satu ketentuan yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus mengajarkan atau memerintahkan kepada kita tanda kita itu ya, untuk mengabarkan Injil ke seluruh bangsa, begitu ya. Kemudian ya kita sampaikan itu kebenaran Injil yang sebenarnya seperti apa, dan alhamdulillah itulah kemarin kita menuai 2 jiwa ataupun mendapatkan 2 orang yang mu'allaf, begitu ya. Juga di dalam Markus pasal 16 ayat 15, Yesus juga memerintahkan untuk mengabarkan Injil kepada seluruh makhluk ya. Nah, kesempatan juga kepada kita pada kesempatan kali ini, kita juga memang harus menyampaikan kebenaran Alkitab itu sendiri atau Injil itu sendiri kepada orang-orang yang belum paham makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saudara sekalian, kita mencoba mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono berkaitan tentang status Yesus itu sendiri, yang dijelaskan posisinya seperti apa sih di dalam Alkitab antara Yesus dan Bapa itu sendiri. Ya, sama-sama kita saksikan terlebih dahulu saudara penjelasan dari pendeta Erastus Sabdono berikut. Bapalah yang memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dengan hal ini sulit dibantah bahwa sesungguhnya Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu kemuliaan dari Bapa. Baik saudara, sudah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan. Meski video ini sangat singkat ya, tapi penyampaiannya begitu cukup, bahkan bukan cukup, sangat jelas dan tegas, lugas, nah, gitu ya, simple sekali. Apa yang simple disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono? Bahwasanya Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Akan tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus, ya, kebaikan yang ataupun kebenaran yang didatangkan yang ada pada diri Yesus itu berasal dari Bapa. Artinya saudara, di sini Yesus tidak memiliki kuasa untuk melakukan satu hal yang benar dan kemuliaan itu kalau tidak ada sumbernya dari Bapa. Siapakah Bapa itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Allah itu sendiri, ya. Karena memang Yesus sendiri mengakui akan hal itu, begitu ya. Kita bisa lihat nanti saudara di dalam Yohanes gitu ya, Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan mungkin saudara ayatnya dalam Alkitab ini.
Bunyi ayatnya begini, Yohanes pasal 5 ayat 30 bunyinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pernyataan Yesus. Bahwasanya Yesus memang tidak mempunyai satu kendali diri, kekuasaan diri terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ya, itu catat yang pertama. Karena memang Yesus tidak mempunyai kuasa untuk melakukan hal itu. Makanya dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar. Ya, jadi ada yang menyampaikan, berarti kalau Yesus mendengar, ada yang membisikkan, ada yang memberitahu, begitu ya. Karena aku mendengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi kalau di potongan awalnya dikatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, di potongan berikutnya dia mengatakan Yesus tidak dapat berkehendak dari dirinya sendiri, ya, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Konotasi kalau ada kata-kata dia ini kan orang ketiga tunggal. Sedangkan kata-kata aku, orang pertama tunggal. Aku adalah orang yang berbicara, dia adalah seseorang atau sosok di luar dirinya, ya, dan itu tidak dalam satu posisi dengan dirinya, ya, yang berada di lain tempat. Makanya Yesus mengatakan, Dia yang mengutus aku. Artinya saudara, apa yang disampaikan oleh Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan Yesus kemuliaannya bukan dari dirinya sendiri, itu merupakan cerminan dan penjelasan dari apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 32. Di ayat 32-nya dia mengatakan gini, kalau aku bersaksi tentang diriku, ya tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Ya, ini menarik saudara. Jadi bagaimana mungkin sosok yang dipertuhankan, yang dianggap sebagai Tuhan, ternyata tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kehendak, jangankan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri, dia tidak memiliki kemampuan akan hal itu. Maka pertanyaannya adalah, mungkinkah sosok yang dipertuhankan itu ternyata tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk berbuat dan menetapkan sesuatu? Nah, tentu jawabnya adalah tidak mungkin. Maka logika terbaliknya, kalau begitu, kalau Tuhan itu tidak mungkin tidak dapat melakukan apapun, ya, maka kesimpulannya Yesus dalam hal ini dia tidak mampu melakukan apapun. Berarti dalam hal ini kekuasaan Yesus atau diri Yesus itu sendiri bukan berposisi sebagai Tuhan. Karena dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, karena dia berbuat itu berdasarkan kehendak Bapa yang ada di surga. Tentunya siapa lagi kalau bukan Allah itu sendiri yang memberikan petunjuk, memberikan kebenaran kepada dirinya. Ya, karena di sini juga tadi dikatakan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas saudara, di dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pendeta Erastus Sabdono, bahwasanya kemuliaan Yesus, kehendak Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, yakni berasal dari Bapa, dari sosok di luar dirinya, yakni Allah, ya, Tuhan itu sendiri. Maka dalam hal ini menggugurkanlah status Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Tidak di situ saja saudara, kalau kita mau melihat di dalam Yohanes juga, di dalam Yohanes pasal 14, di ayat yang ke 28, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28. Apa kata Yesus di dalam ayat tersebut? Sama-sama kita dengar saudara. Bunyi ayatnya adalah, kamu telah mendengar, ya, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu.
Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Menarik saudara, Tuhan dalam hal ini konteksnya adalah Yesus yang dipertuhankan, ternyata dia mengakui tentang ada sosok yang lebih besar dari dia. Maka kalau dia dipertuhankan atau dia diyakini sebagai Tuhan, ternyata ada yang lebih tinggi dari dia. Tuhan siapakah dia? Siapa lagi kalau itu bukan tidak lain adalah Allah itu sendiri. Maka secara tidak langsung dalam hal ini Yesus ingin memberitahukan, menginformasikan bahwasanya ada sosok di luar dia, yang itu bukan dia, yang memang kedudukan, potensi dan kemampuan serta kapasitasnya jauh lebih besar dari Yesus. Dan seharusnya dialah yang dipertuhankan, karena Yesus sendiri pergi kepada Bapa. Nah, ini yang menjadi konteks bahwasanya kekuasaan Yesus itu sendiri tidak ada apa-apanya. Bahwasanya Yesus tidak memiliki kemampuan, Yesus tidak memiliki kehendak, Yesus tidak memiliki kemuliaan, tetapi kehendak, kemampuan, dan kemuliaan yang ada atau yang dimiliki oleh dia itu adalah merupakan pemberian ya, yang diberikan dari Bapa, yang secara strata kedudukannya jauh lebih tinggi dari Yesus. Nah, makanya kemarin ini yang menjadi salah satu alasan, saudara. Salah satu alasan saudara kita kemarin yang mu'alaf, yang laki-laki itu, begitu saya tanya, apa alasanmu? Kenapa kamu mau meninggalkan keyakinanmu yang lama dan menerima Islam sebagai agamamu dan menerima Allah sebagai Tuhanmu? Apa jawabnya? Tuhan saya, Tuhan Yesus itu ternyata masih menyembah kepada Bapa, masih berdoa kepada Bapa, masih menyembah kepada Allah. Kalau begitu kenapa saya harus menyembah dia sementara dia menyembah yang lain? Ya, jadi logikanya begitu menarik. Ya, seorang mu'alaf kemarin yang masuk Islam kemarin. Jadi intinya, saudara, logika kita memang perlu difungsikan dengan baik di dalam mencerna, di dalam mengamati, di dalam memahami isi daripada Alkitab ini sendiri, bahwa ternyata ini memang harus dipahami secara nalar dan logika yang benar, nalar dan logika yang sehat, yang tidak sesat, yang tidak kebelangsa. Nah, itu jadi butuh pemahaman yang lebih dan butuh mendalam dan kritis ketika memahami kalimat per kalimat, per kata yang ada tertuang di dalam ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono menunjukkan, membuktikan pemahaman yang benar dalam memahami konteks antara Yesus dengan Bapa, ya, antara utusan dan yang diutus, ya, yang mengutus dengan yang diutus itu memang ternyata tidak setara derajatnya dan tidak selevel posisinya. Nah, dalam hal ini memang perlu kita sadari itu memang tidak mudah untuk menerima dan meyakini akan hal itu. Hanya orang-orang yang mampu menggunakan akal sehatnya, daya nalarnya secara maksimal, yang mampu menerima dan mampu meyakini akan hal itu. Saya salut dengan apa yang dijelaskan oleh Erastus Sabdono. Dia mau dengan jujur menyatakan bahwasanya Yesus dan Bapa tidak sama. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri. Mungkinkah Tuhan tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri? Mungkinkah Tuhan tidak memiliki kemuliaan untuk dirinya sendiri? Haruskah Tuhan itu menerima asupan kemuliaan dari Tuhan yang lain? Silakan saudara cerna, silakan saudara ambil kesimpulan, dan silakan saudara pahami dengan baik dan benar. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.